Awalnya masih belajar dulu, jadi nggak ada keberanian buat langsung buka kan ya. Profit returnnya sebesar 144,9%. Wow. Cuan berapapun, dia udah ngerasa cukup. Jangan FOMO, jangan greedy ya. Yap. Setelah lulus, aku pengen kerja sih Kak, jadi di bidang yang aku mau. Sama ya tetap lanjutin trading ini, tetap belajar. Lihat stok gainer sebelumnya, ngelihat yang saham-saham yang kemarinnya ARA gitu. Halo sahabat Miraset, kalian mau menangin voucher belanja dengan total 1 juta rupiah setiap minggunya? Caranya gampang banget. Kalian langsung aja subscribe ke YouTube channel Miraset Sekuritas Indonesia, tonton video-video terbaru dari kita, dan jangan lupa komentar sebanyak-banyaknya di setiap video yang kamu tonton. Karena nanti pemenangnya akan diundi dari komentar yang terpilih. Cek info lengkapnya di description box di bawah ini ya. Halo sahabat Miraset, senang sekali bisa jumpa lagi nih dengan saya Ardina Glenda, tentunya hanya di Hidden Masters Winner Special. Nah, siapa sih anak muda di sini yang nggak mau cuan? Tentunya berbagai macam cara ya. Sepertinya suka sekali dicicipi oleh para millennials untuk bisa melipat gandakan cuannya. Dan nggak ketinggalan nih, yang satu ini berhasil loh melipat gandakan cuannya sampai dengan 100% lebih di Hot Championship Season 6 kemarin. Siapa dia? Langsung saja kita temui winner ketiga dari Smooth League Hot Championship Season 6. Halo Ferry. Hai Kak. Selamat datang di Jakarta, jauh-jauh datang dari Serang ya. Oke, Ferry, sekarang usia berapa nih? 21. 21 berarti masih kuliah kah atau bagaimana kesibukannya sekarang? Ya, sekarang kuliah semester akhir, jadi kesibukannya skripsi Mbak. Jadi skripsi sambil trading juga ya? Ya. Kesulitan apa nih yang ditemui? Trading sambil skripsi juga? Tentunya agak sulit ya bagi waktunya, jadi biasanya kan trading dulu jam 9, nah nanti berapapun yang didapat aku cukup aja, baru langsung lanjut skripsian sampai sore. Oke, mungkin kita flashback sedikit ya. Nah, cerita awalnya Ferry mengenal dunia saham, apakah mungkin salah satu angkatan Koronils? Aku kenal saham sebenarnya dari 2018. Oh, Jadi, sebenarnya sebelum pandemi ya? ya sebelum pandemi udah kenal-kenal dikit lah, udah belajar-belajar. Jadi awalnya itu ngeliat dari YouTube kan. Nah, apa nih saham kayaknya menarik nih, uang-uang gini. Terus aku cobain belajar. Waktu itu aku inget banget nyari channel YouTube yang bahas tentang saham. Aku pelajarin, udah mulai dari situ kenal. Pertama kali tahu mengenai saham ini dari mana? Mungkin mendengar dari orang kah atau cerita bagaimana? Itu benar-benar pure dari YouTube. Jadi waktu itu kan aku sering nonton YouTube waktu liburan. Kan setelah SMA lulus itu kan kita ada jeda lama kan buat masuk kuliah. Nah di situ aku banyak nonton YouTube kan Kak. Nah terus ada iklan-iklan gitulah saham. Nah terus penasaran, saham kayaknya keren gitu ya. Kayaknya orang sukses pada ngomongin saham gitu di YouTube. Akhirnya aku iseng-iseng cara kerja saham seperti apa, orang-orang yang jual beli saham itu siapa gitu-gitu aku cari. Apakah langsung dipraktekkan gitu, langsung buka akun di Sekuritas atau masih terus belajar dulu nih? Awalnya masih belajar dulu, jadi nggak ada keberanian buat langsung buka kan ya. Nah selama kelamaan akhirnya aku beranikan diri buat buka sekuritas pertamaku. Nah di situ langsung terjun aja sih, langsung pelajarin gimana cara jual beli saham. Masih bodoh-bodoh gitulah, asal beli aja. Oke, jadi mungkin dari yang pertama buka akun sekuritas itu apakah dari uang sendiri nih, ngumpulin dari uang jajan, atau mungkin ada sedikit modal dari orang tua gitu? Waktu itu aku kan anak kosan ya kayak, anak kosan biasanya ada uang bulanan tuh. Nah, aku dari uang jajanku aja tuh yang aku masukin iseng-iseng. Oke, jadi dari uang jajan terus disisihkan sebagai modal trading awal. Betul. Nah, pertama kali trading itu tahun berapa? 2019 kah? Atau di tahun 2018 sudah trading? 2018 sebenarnya udah trading. Oke, nah itu perjalanannya gimana tuh? Apakah cuan atau naik turun, loss? Gimana tuh? Oh, itu gado-gado sih, Kak. Kadang cuannya lumayan, kadang loss juga. Tapi secara keseluruhan itu loss sebenarnya. Loss ya? Mungkin dari modal berapa tuh lossnya? Kayaknya kalau dihitung-hitung
100% ada deh Kak. Ini udah parah banget. Bener-bener balik nol ya gitu. Nah terus di saat bener-bener minus 100% itu apakah Ferry jatuh semangatnya atau kayak udah deh nggak dulu tradingnya atau tetap lanjut? Aku karena aku selalu percaya proses sih, jadi aku nikmatin aja alurnya. Karena mindset waktu itu aku mau belajar gitu. Jadi ya udah pelajarin lagi teknikal, aku belajar banyak teknikal di YouTube. Jadi pas waktu ngalamin loss-loss yang banyak itu, aku semakin tertantang untuk kalau bisa loss pasti bisa profit gitu. Jadi berusaha buat belajar aja sih. Berarti malah nggak patah semangat, malah semakin semangat untuk belajar ya? Semakin semangat ya. Oke, nah mungkin setelah perjalanan berapa lama nih kira-kira Ferry mulai mendapatkan cuan atau profit yang konsisten? Jujur untuk profit konsisten itu aku baru kemarin-kemarin ini Kak konsisten. Jadi selama dari 2018 sampai tahun kemarin itu banyak loss-nya. Oke, nah di situ kan kita tahu Ferry ikutan kompetisi trading nih, HOTS Championship Season 6. Nah, apakah itu kompetisi trading pertama Ferry? Sebelumnya aku ikut yang Season 5 ya. Nah, tapi waktu itu aku peringkat 8.000. Jauh, jadi dari peringkat 8.000, berarti itu masih belum profit konsisten ya? Masih belum sebenarnya. Jadi baru profit yang konsisten banget itu pas kemarin kompetisi ini Mbak sebenarnya. Jadi dari 8.000-an itu berarti minus kan? Itu minus ya. Dari 8.000-an akhirnya sampai ke juara ketiga dengan profit return-nya sebesar 144,9%. Wow, turnover-nya dalam waktu mungkin 3 bulanan. Nah, apa yang membuat kompetisi season 5 dan ke-6 begitu berbeda buat Ferry sampai akhirnya bisa memutarbalikan keadaan? Kalau yang aku rasain banget sih perbedaannya di psikologinya sih ya, kayak waktu itu aku kayaknya gampang banget masuk semua saham. Kayaknya yang aku lihat dari pagi sampai sore itu sahamnya selalu bagus gitu. Aku masuk terus. Nah ternyata ketika aku banyak masuk itu, banyak entry, di situ aku banyak loss gitu. Jadi yang aku pelajari sih aku nggak boleh terlalu gampang masuk saham. Nah akhirnya aku berusaha buat ya nggak apa-apa dikit perharinya tapi bisa konsisten gitu. Nah jadi yang pelajaran yang paling aku dapat sih buat turnovernya itu di masalah aku nahan dirinya itu sih Kak. Jadi lebih ke mental, lebih ke psikologisnya ya. Nah oke, kita mungkin bergeser sedikit ke strategi yang dilancarkan nih sama Ferry. Kalau dari strateginya Ferry sendiri untuk, mungkin kita bisa bilang apakah Ferry scalping atau swing, bagaimana style-nya? Style untuk pertama kali belajar sebenarnya aku swing. Aku baca chart banget dulu itu. Nah terus setelah tahu scalping kayaknya lebih cocok scalping soalnya nggak sabaran juga kan. Kayak lebih enak langsung cuan gitu. Untuk strateginya sendiri aku biasanya malam itu udah siap-siap buat screening saham-saham yang sebelumnya naik. Jadi aku rutin dari yang ARA sampai yang 3%-an hari itu naik kenaikannya. Dan aku cari saham-saham yang besoknya mau breakout biasanya. Aku bisa langsung screening ke weekly-nya. Jadi daily-nya dulu aku lihat, baru aku ke weekly-nya. Ini lihat dari chart nih? Lihat dari chart. Begitu. Nah berarti gabungan mungkin ya dari yang pertama kamu lihat dari stock gainer ya. Lalu kemudian dianalisis lagi di chartnya. Oke, mungkin yang tadi mungkin Ferry bilang ijo. Nah itu screeningnya apakah selain dari yang tadi itu ya lihat di running trade juga kah? Atau mungkin ada yang suka ngelihat dari stock loser ya, yang mungkin turun 4-5 hari, nah terus itu masuk biasanya suka breakout. Nah yang mana nih Ferry? Aku lebih ke lihat stock gainernya itu ya. Jadi waktu market running pagi-pagi aku langsung lihat yang urutan paling tingginya apa, aku langsung buka di situ. Langsung di situ. Langsung buka. Karena aku mungkin mentalku kurang berani ya kalau misalnya main di area merah gitu, aku kurang berani sih. Running trade biasanya aku pakai kalau misalkan marketnya udah slow down gitu, udah siang kan biasanya udah santai marketnya. Aku lebih lihat running trade di situ sih buat kayak belajar aja sebenarnya. Oke, untuk menentukan titik entry apakah tetap pakai technical? Iya, technical itu yang utama buatku, jadi aku selalu cek technical dulu baru bid offernya. Oke, nah untuk masuk nih, menentukan masuk atau tidak, kalau tadi Ferry bilang dari chart dan juga bid offer, apakah lihat juga volumenya nih? Ada yang masuk gede atau di yang kecil pun kalau misalkan memang potensial Ferry tetap masuk? Aku selalu lihat technical ya, jadi technical dan bid offer sih. Kalau bid offer terutama bid offer yang dia mau break di angka-angka psikologis, aku langsung siap-siap buat entry. Terutama paling yang terakhir aku cek itu volumenya Kak, volume bayarnya itu seberapa sih daripada sellernya. Nah yang pas itu kalau misalnya aku udah technical aku lihat udah bagus, bid offernya juga dia mau break,
dan aku lihat konfirmasi terakhir di volumenya itu, kalau dia banyak hijaunya daripada merahnya, aku langsung berani sih buat HK. Baik, nah itu jadi salah satu tipsnya ya sahabat Miraset. Mungkin kita lihat pertama dari chart, kemudian bid offer, dan konfirmasi terakhirnya dari volume. Oke, baik. Nah Ferry, aku denger-denger nih ya, kayaknya Ferry berteman baik dengan salah satu winner kita juga, Ferdian David. Halo sahabat Miraset, kalian mau menangin voucher belanja dengan total 1 juta rupiah setiap minggunya? Caranya gampang banget. Kalian langsung aja subscribe ke YouTube channel Miraset Sekuritas Indonesia, tonton video-video terbaru dari kita, dan jangan lupa komentar sebanyak-banyaknya di setiap video yang kamu tonton. Karena nanti pemenangnya akan diundi dari komentar yang terpilih. Cek info lengkapnya di description box di bawah ini ya. Iya, tapi temenan udah lama atau gara-gara sama-sama cuan baru menjadi teman? Udah lama banget sebenarnya, dari SMP kita udah temenan gitu. Wah, pertemanan yang cuan nih kayak gini sahabat Miraset sepertinya patut dicontoh ya. Nah, kalau kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol dengan Ferdian, sebenarnya dia lebih baru ya masuk dunia saham daripada Ferry? Dia sebenarnya lebih baru. Aku duluan 2018, cuman aku sempat berhenti karena mungkin aku berhenti itu untuk belajar ya, untuk nonton YouTube segalanya, jadi aku udah gak nyentuh-nyentuh lagi kan. Nah, ternyata dia diem-diem, dia lanjut terus, jual, terus pas ketemu, aku baru sadar juga kalau ternyata kita sama-sama trading saham gitu. Jadi awalnya tuh nggak tahu sama sekali kalau dia trading saham, dia juga nggak tahu kan. Tiba-tiba suatu waktu, oh ternyata sama-sama trading saham gitu. Jadi dia lanjut, terus akhirnya kita belajar bareng kan. Trading bareng setiap hari, itu teleponan, video callan. Ini kapan nih? Ini setelah HCS 5 ya? Atau sebelumnya lagi? 2020 kayaknya. Oh malah sebelum, berarti sebelum Ferdian itu ikut di HOTS Championship? Iya sebelum, kita udah sering trading bareng kayak teleponan. Nah bedanya dia lanjut terus kan, terus aku berhenti pas aku lihat, gue juara nih, waduh kok terpacu gak sih? Terpacu, kayak dia aja yang sama-sama belajar bareng dari awal aja bisa juara, berarti harusnya aku juga bisa gitu. Oke, jadi mungkin salah satu pemicu Ferry ini semangat ikut HCS adalah karena Ferdian itu udah juara ya? Dia yang bikin motivasi aku banget sih. Oke, bahkan mungkin bisa dibilang dia HK ya, juara dari season 4 sampai season 6 terus masuk top 3. Oke, nah mungkin apa nih yang dipetik gitu pelajaran selama trading bareng sama Ferdian? Mungkin ada yang mau disampaikan nih biar teman-teman yang lain juga ikutan cuan nih. Pengalaman trading sama dia itu yang aku lihat keren banget itu psikologinya sebenarnya Kak. Kalau untuk teknik kita kan kurang lebih sama ya. Dari awal kan udah kayak trading bareng, jadi udah mirip-mirip lah. Tapi untuk yang paling mencolok itu menurutku itu di psikologinya dia. Dia itu main aman banget, main safety banget. Cuan berapapun dia udah ngerasa cukup. Jangan FOMO, jangan greedy ya. Yep. Oke, nah kemarin itu waktu HCS 6, apakah sempet tuh trading bareng atau share stock pick yang sama? Mungkin sempet gak? Aku sempet kayak kita di satu tempat bareng gitu, trading bareng. Cuman selebihnya kita kayak masing-masing gitu, karena kita kan ngerasa kayaknya saingan nih. Tetap teman tapi saingan ya? Iya, jadi pas waktu udah akhir-akhir itu kayak udahlah masing-masing aja gitu. Kayak mungkin dia juga takut merasa ini kan. Saingi ya? Oke, nah waktu akhir-akhirannya itu kan juara dan dihubungi masing-masing. Nah itu saling tahu nggak kalau misalkan, oh ternyata Ferdian dan Ferry sama-sama masuk top 3 gitu? Iya, sama-sama tahu. Jadi ya saling seneng aja sih. Dia ngasih selamat Ferry gitu-gitu. Oke, memang cuan bareng dan memang gak direncanakan ya? Gak direncanakan. Kalau dari winner-winner sebelumnya nih, HOTS Championship, kira-kira siapa yang menjadi idolanya buat Ferry? Temanku sendiri kayaknya. Ferdian ya? Oke. Karena 3 kali kan, jadi menurutku itu konsistensi ya yang penting buat aku pelajarin. Jadi panutanku dia sih. Nah, Ferry, mungkin sekarang bisa dibilang Ferry sudah lebih stabil ya psikologinya dalam menghadapi market. Nah, kesalahan-kesalahan yang dulu Ferry pernah lakukan yang mungkin masih sering dilakukan sama para pemula di luar sana, mungkin bisa dikasih tips dan triknya apa dan solusinya bagaimana nih? Greedy sih. Jadi kadang kalau misalkan pagi udah cuan nih, udah ngerasa udah cukup lah sebenarnya. Udah lumayan gede, terus masih serakah tuh mau masuk lagi, mau full lagi, mau all in lagi sampai sore. Nah akhirnya yang keuntungan di pagi itu bisa tiba-tiba hilang tuh gara-gara keserakahan itu. Nah, jadi saranku sih buat trader itu sih yang harus benar-benar ngerasa cukup. Jadi untuk buat ngatasin greedy itu kita ngerasa cukup aja. Kalau misalnya udah dikasih cuan, ya udah masih bisa ada hari esok lagi gitu buat nambah cuan. Oke, mungkin kita boleh tahu nih perbandingan nih. Waktu dulu awal banget Ferry masuk dunia trading itu berapa?
Dan sekarang sudah berapa? Atau mungkin profitnya sudah berapa? Oh, kalau dulu tuh aku bener-bener uang recehku aku masukin aja ya kayak. Jadi kayak emang mindsetku dari dulu buat belajar gitu. Jadi aku nggak, kalau aku mindsetnya belajar, aku nggak pernah taruh semua halku langsung di situ semua. Jadi aku nggak mempertaruhkan. Tapi pengalaman lucu waktu itu ketika aku sempat ngerasa profit waktu awal-awal 2018, aku nekat buat masukin, agak nakal sih sebenarnya, masukin uang kuliahku. Oke. Soalnya kan uang jajan anak kosan kan berapa sih kayak kan. Terus aku juga nggak minta orang tua buat modal, jadi aku bandel tuh, sebenarnya nggak boleh dicontoh sih ya. Jangan dicontoh ya, sahabat Mirasat. Karena dari awal mindsetku tuh itu untuk belajar. Jadi aku tiap bulan itu paling top up modalku itu 50% dari modal sebelumnya gitu. Jadi itu aku jalanin terus saja. Jadi mengalir aja, aku nggak tambah yang gimana-gimana. Kan aku punya pengalaman, aku langsung masukin modal sampai mungkin 9 kali lipat dari modal yang biasa aku trading kan. Itu langsung keganggu banget psikologinya kan. Jadi langsung yang wah bener-bener loss-nya itu bener-bener nggak karuan lah, nyampe 10% ke atas loss-nya dalam satu hari tuh menurutku udah parah banget ya. Nah itu yang kesalahan yang aku lakukan. Jadi yaudah aku milih buat nambah dikit-dikit aja, proses sabar aja, yang penting dapat belajarnya, dapat perjalanannya aja. Oke, dan dari awal mungkin ya pertama kali masuk modal sampai sekarang nih, perbandingan modal atau cuan Ferry sudah berkembang berapa persen? Mungkin udah 10 kali lipat ya kayak. Jadi 10 kali lipat ya. Dulu bener-bener receh banget, 100.000 aku masukin juga buat belajar doang gitu. Ya jadi nggak ada yang impossible ya sahabat Mirasat, semuanya bisa sambil proses belajar ya. Semuanya. Dengan kegiatan trading Ferry ini, bagaimana dukungan atau tanggapan keluarga dan teman-teman nih? Karena kan belum ngerti sama sekali, jadi mereka kaget. Aku juga bilangnya nggak waktu mau kompetisinya, jadi pas udah week 3 apa aku baru bilang, oh ini 20 besar apa iseng. Terus kayak, hah? Kok bisa? Jadi kaget. Bahkan aku sendiri sebenarnya kaget banget. Jadi banyak kagetnya sih. Oke, jadi memang di keluarga nggak ada yang investasi saham sama sekali ya? Nggak ada. Ferry aja? Iya, aja. Oke, saran dan motivasi mungkin untuk trader muda di luar sana nih supaya bisa cuan kayak Ferry? Yang paling penting menurutku itu mindsetnya sih kayak. Jadi jangan sampai mindset kita itu ingin kaya instan atau ingin sukses instan. Karena buatku kalau kita punya mindset itu akan hancur sih di market. Jadi menurutku mindset yang baik adalah ketika kita mau belajar. Jadi mindsetnya masuk ke dunia trading ini untuk kita bisa belajar dari nol dan nikmatin prosesnya. Karena aku sendiri percaya kalau segala sesuatunya kan harus berproses, butuh pengorbanan, butuh dedikasi waktu, butuh tenaga. Jadi itu semua tentu akan dibayar nantinya. Jadi nikmatin aja prosesnya, apapun hasilnya. Oke, itu ya sahabat Mirasat, dan tentunya terus belajar ya. Nah, Ferry di tahun 2022 ini udah mau lulus kan? Ya. Apa rencana Ferry di tahun ini setelah lulus? Setelah lulus, aku pengen kerja sih Kak. Jadi di bidang yang aku mau, sama ya tetap lanjutin trading ini, tetap belajar, banyak belajar lagi. Karena aku sadar masih banyak juga hal yang aku belum tahu tentang trading ini sebenarnya. Jadi lebih ke ningkatin skill lagi, belajar lagi. Apakah ada rencana nih mau jadi full time trader? Kalau untuk full time trader, aku sendiri sih orangnya tipe yang memanfaatkan semua kesempatan ya Kak. Jadi apapun itu nanti aku kerja, trading, jadi aku jalanin aja semuanya gitu, yang bisa jadi income buat aku sikat aja semuanya. Oke, jadi semuanya sambil jalan, yang penting cuan ya? Yang penting cuan. Oke deh, Ferry, satu pertanyaan terakhir buat Ferry. Apakah definisi kaya untuk Ferry? Definisi kaya buatku, kalau aku punya kesempatan, aku punya pengetahuan, dan aku punya potensi. Karena ketika aku punya 3 hal itu menurutku udah menjadi aset yang penting banget buat masa depan. Karena saat ini orientasiku sendiri jujur bukan uang. Jadi orientasi kaya buatku adalah karena aku masih muda, aku ngumpulin kesempatan, pengetahuan, dan potensi itu dengan maksimal. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Ferry buat waktunya. Terima kasih. Oke, itu dia sahabat Mirasat, wawancara kita dengan Ferry Irawan, pemenang ketiga dari HOTS Championship Season 6 Smooth League. Semoga bisa menjadi motivasi ya, terutama buat teman-teman milenial di luar sana. Kalau kamu terus belajar, tentunya cuan itu akan datang juga loh dengan sendirinya. Sampai jumpa lagi di Hidden Masters Winner Special yang berikutnya. Terima kasih Ferry. Terima kasih Kak. Sampai jumpa sahabat Mirasat.
Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.